Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Di video kali ini, gue akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Moriarty the Patriot Season 2. Kalau kalian belum nonton season 1-nya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Di season 2 ini akan menjadi perseteruan akhir antara raja kriminal dengan detektif terhebat. Untuk lebih jelasnya, ini dia ceritanya. Di Istana Negara, Ratu Kekaisaran Inggris sedang berbicara mengenai dokumen rahasia Inggris dengan orang yang bernama Mycroft Holmes, seorang petinggi militer dan juga kakaknya Sherlock Holmes. Setelah pertemuan itu, Mycroft lalu memanggil Albert James Moriarty yang juga seorang tentara berpangkat letnan kolonel. Mycroft memerintahkan Albert untuk mengambil kembali dokumen negara yang dicuri Irene Adler sekaligus membunuhnya. Di rumah Sherlock, Sherlock dan John bertemu dengan Raja Bohemia, yaitu Wilhelm. Raja Wilhelm meminta Sherlock untuk mencuri foto perselingkuhannya dengan Irene dari rumahnya Irene. Ternyata, diam-diam Raja Wilhelm adalah Irene yang menyamar untuk menjebak Sherlock dengan membakar rumahnya sendiri. Karena kejadian itu, Irene bisa tinggal serumah dengan Sherlock. Suatu malam, Irene mendapatkan surat dari orang misterius. Surat itu mengundang Irene untuk hadir di acara pesta topeng yang diselenggarakan oleh Albert. Irene datang ke acara itu dengan menyamar. Irene bersedia mengembalikan dokumen rahasia itu dengan syarat Albert bisa menjamin keselamatannya. Tapi sayangnya, Albert menjelaskan atas nama pemerintah, dia mendapatkan misi untuk membunuhnya. Albert lalu menawarkan akan menjamin keselamatannya dengan syarat memberitahunya isi dari dokumen itu. Albert terkejut mendengar isi dokumen rahasia adalah skandal tentang seluruh kekaisaran Inggris. Albert lalu menunjukkan pada Irene bangsawan bernama Baron Ronald Rawlinson yang dihukum mati di acara itu atas dosa-dosanya yang telah membunuh banyak orang demi mendapatkan asuransi. Albert mengatakan pada Irene bahwa semuanya sudah direncanakannya dari awal, dan Albert juga mengungkapkan bahwa dia adalah raja kriminal yang terkenal itu. Setelah itu, Irene kembali ke rumah Sherlock untuk mengambil dokumen, tapi tiba-tiba rumah meledak. Sherlock dan John menjelaskan bahwa orang-orang misterius mengejar Irene, bahkan melakukan pengeboman untuk mengancam mereka. Sherlock menyuruh Irene untuk segera lari dari rumah. Saat Irene mengambil dokumen untuk dibawa lari, tiba-tiba Sherlock datang dari belakang dan merebut dokumen itu. Irene terkejut karena telah dijebak Sherlock. Sherlock menjelaskan deduksinya bahwa dia tahu kalau Irene tinggal bersamanya untuk melindunginya dari kejaran pemerintah Inggris. Saat Sherlock membuka dokumen rahasia itu, dia terkejut karena berisi tentang revolusi Prancis yang selama ini diam-diam telah dimanipulasi oleh Kekaisaran Inggris dari balik layar. Revolusi Prancis merupakan salah satu revolusi besar di dunia yang menandakan jatuhnya monarki absolut menjadi berdirinya republik. Irene memberitahu Sherlock bahwa dia akan menyerahkan dokumen itu kepada pemerintah yang akan menjamin keselamatannya. Sherlock menyerahkan dokumennya lagi pada Irene, walaupun dia tahu bahwa Irene bukan mengembalikan dokumennya pada pemerintah, tapi justru akan menyerahkan dokumennya pada raja kriminal. Irene lalu bertemu dengan Albert di gereja di mana Albert bersembunyi di balik bilik. Sherlock juga datang dan mempercayakan keselamatan Irene pada si raja kriminal dari kejaran pemerintah. Sebagai jaminan dari keselamatan Irene, Irene menuliskan nama asli dari si raja kriminal pada amplop dan diberikan pada Sherlock. Albert lalu membawa Irene bertemu yang lainnya. Irene terkejut setelah tahu bahwa raja kriminal juga dibantu oleh orang-orang ahli yang bekerja dalam kesatuan organisasi di mana si William adalah otak dari si raja kriminal itu sendiri. Besoknya, trio James Moriarty membawa Irene menemui Mycroft dan mengungkapkan bahwa mereka bertiga adalah si raja kriminal. Mereka bernegosiasi akan diam tentang isi dokumen dengan syarat membiarkan mereka beraksi untuk mereformasi kasta sosial di Inggris seperti revolusi Prancis. Mycroft menyetujui tawarannya, tapi akan menyingkirkan mereka jika mereka nantinya menjadi musuh Inggris. Setelah itu, Sherlock menerima kabar bahwa Irene telah mati, tapi Sherlock tahu bahwa Irene telah berganti ke identitas baru dan membakar amplop tadi. Di kediaman Moriarty, Irene bergabung dengan raja kriminal dan menjadi laki-laki dengan nama James Bond. Mulai muncul banyak pembunuhan terhadap para pelacur yang dilakukan oleh Jack the Ripper yang terkenal. Di kediaman Moriarty muncullah orang yang bernama Jack Renfield, petarung jarak dekat yang juga mantan tentara Inggris di perang
perang Afghanistan. Dia juga adalah guru bela diri trio James Moriarty. Jack menemui William karena ada Jack the Ripper gadungan yang menggunakan namanya untuk membunuh orang-orang tidak bersalah. Karena kejadian itu, warga biasa menjadi bentrok dengan para polisi yang tidak bisa mengatasi keadaan. Malam harinya, Jack Renfield lalu menunjukkan dirinya sebagai Jack the Ripper pada orang-orang. Munculnya Jack menyebabkan polisi dan warga biasa menjadi bersatu kembali dan mengejar Jack. Diperlihatkan juga rekan raja kriminal yang lain, yaitu Von Herder yang menjadi penyuplai berbagai macam senjata. Herder memberikan senjata barunya pada Sebastian untuk membantu melindungi Jack. Karena kesulitan untuk menangkap Jack, para polisi mengeluarkan Gatling gun berniat membunuh Jack. Bond lalu menendang koin ke arah Gatling gun dan Sebastian menembakkan peluru yang mengenai koin itu dan masuk ke lubang Gatling gun. Akibatnya Gatling gun menjadi meledak dan Jack berhasil selamat. Setelah 1 jam berlari-lari, Jack lalu digantikan Fred yang menyamar. Di markas kelompok yang menciptakan Jack the Ripper palsu, mereka tiba-tiba didatangi oleh William dan Louis yang mengaku sebagai raja kriminal. Mereka berdua lalu membunuh semua orang yang ada di situ dan sengaja meninggalkan bukti pada Sherlock untuk mengujinya akan berkata jujur pada publik atau tidak. Dalang sebenarnya di balik Jack the Ripper palsu adalah Charles Augustus Milverton yang bergerak dari balik layar. Dia juga sempat melihat raja kriminal yang ternyata adalah William James Moriarty. Waktu penyelidikan, Sherlock terpaksa berbohong pada polisi dengan mengatakan pelaku pembunuhan adalah Jack the Ripper, walaupun dia tahu pelakunya adalah raja kriminal. Besoknya terdengar kabar bahwa Jack the Ripper telah ditangkap polisi, tapi sayangnya orang yang ditangkap itu adalah seorang dokter yang tidak bersalah. Hal ini dilakukan kepala inspektur polisi yang bernama Atherton untuk memulihkan reputasinya yang tidak bisa menangkap Jack the Ripper. William dan yang lainnya lalu berencana untuk membebaskan orang yang tidak bersalah itu. Herder memberikan senjatanya yang baru pada Bond. Bond lalu menemui salah satu inspektur polisi yang bernama Zack Patterson. Patterson juga salah satu rekan raja kriminal yang menyusup di lembaga kepolisian. Patterson meminta Bond untuk mengambil buku keuangan Atherton yang menjadi bukti palsu kasus Jack the Ripper di ruangan pribadinya Atherton. Bond lalu menyamar menjadi anggota polisi dan berhasil masuk ke ruangan itu. Di sisi lain, Lestrade meminta bantuan Sherlock untuk mengambil buku itu. Tapi saat Sherlock mencoba masuk ke ruangan, tiba-tiba Atherton muncul dan menghalangi mereka. Lestrade lalu memaksa masuk sampai menyebabkan pintu roboh. Bond yang sudah berada di dalam memanfaatkan momen itu untuk keluar dari ruangan dan memberikan buku itu pada Patterson. Dengan adanya bukti korupsi, Atherton dan para petinggi kepolisian lain yang terlibat dijebloskan ke penjara dan dokter yang tidak bersalah itu dibebaskan. Sherlock tahu bahwa kejadian ini berkat aksi dari raja kriminal di balik layar dan merasa sedikit kesal karena seorang kriminal bertindak seperti pahlawan layaknya Robin Hood. Berkat jasanya, Patterson dipromosikan menjadi kepala inspektur, menggantikan Atherton dan menjadi keuntungan untuk raja kriminal yang bisa lebih leluasa melancarkan aksinya karena telah menancapkan pengaruhnya di komando kepolisian itu sendiri. Milverton adalah pengusaha yang bergerak di bidang surat kabar dan periklanan. Dia juga dikenal sebagai raja media massa. Milverton telah menyelidiki identitas asli William dan menemukan masa lalu yang sebenarnya dari si raja kriminal. Adam Whiteley adalah anggota dewan di parlemen yang berusaha mewujudkan kesetaraan sosial bagi seluruh warga Inggris. Para bangsawan yang kesulitan menangani Adam lalu meminta bantuan Milverton untuk menyingkirkannya. Adam memiliki adik yang sangat dia sayangi yang bernama Sam Whiteley. Suatu waktu, Adam bertemu dengan Albert. Albert memberikan dokumen yang berisi bukti hubungan kejahatan antara bangsawan dengan mafia pada Adam agar dia bisa melawan para bangsawan. Adam pergi ke tempat para bangsawan dan menyerahkan penjagaan rumahnya pada Inspektur Robinson dan Inspektur Sturridge dari kepolisian. Saat Adam sampai di sana, dia bertemu Milverton yang menggantikan para bangsawan. Adam membawa dokumen yang dia dapat dari Albert dan menunjukkannya pada Milverton. Adam mengancam akan mengumumkan dokumen itu ke publik apabila reformasi undang-undang kesetaraan rakyat yang dia wacanakan ditolak ataupun jika keluarganya dalam bahaya. Milverton mengatakan akan menyampaikan permintaannya pada bangsawan. Saat Adam sampai di rumah, dia benar-benar shock melihat semua orang terbunuh termasuk adik kesayangannya. Lalu muncullah Inspektur Sturridge yang mengakui bahwa semua itu perbuatannya. Sturridge mengatakan seseorang telah menculik istri dan anaknya di mana mereka akan dilepaskan jika bersedia membunuh keluarga Adam Whiteley. Adam yang dipenuhi kebencian lalu membunuh Sturridge. Milverton yang di balik layar sangat senang karena rencananya telah sukses bisa membuat pria terhormat yang berjuang demi keadilan telah ternodai oleh darah kejahatan. Adam putus asa dan mengembalikan dokumen itu pada Albert karena Adam berniat untuk mati.
maka William yang juga berada di sana mengabulkannya. Adam lalu datang ke kantor polisi dengan berpidato tidak akan menyerah berjuang demi keadilan walaupun telah kehilangan keluarganya. Tiba-tiba William yang tertutup jubah menusuk Adam dan mengungkapkan bahwa dialah si raja kriminal, orang yang membunuh keluarga Adam Whiteley dan juga para polisi. Dia juga memberitahu akan menghancurkan London dan menantang siapapun untuk menangkapnya. Adam mati dalam kedamaian dan percaya bahwa keadilan pasti akan bisa diwujudkan oleh Moriarty bersaudara. William yang kesal pun berencana untuk berperang melawan Milverton. John memperkenalkan tunangannya yang bernama Mary Morstan pada Sherlock. Mary datang untuk meminta tolong pada Sherlock. Mary menjelaskan bahwa ayahnya yang bernama Arthur Morstan adalah perwira Inggris di tanah jajahan India yang hilang 10 tahun yang lalu. Mary juga memiliki 6 mutiara yang dikirim orang tak dikenal setiap tahun sejak 6 tahun yang lalu setelah muncul kabar kematian ayahnya. Ayahnya dekat dengan perwira lain yang bernama Mayor John Sholto. Dari penyelidikan Sherlock, 11 tahun yang lalu setelah Sholto pulang dari India, dia menjadi kaya raya dan ketakutan terhadap siapapun. Saat Sherlock datang ke kediaman Sholto, dia menemukan seseorang yang baru saja terbunuh bernama Bartolomeo yang juga anaknya Sholto. Dia terbunuh dengan jarum beracun yang menancap di lehernya. Bartolomeo memiliki kembaran yang bernama Thaddeus. Thaddeus menceritakan bahwa ayahnya menjadi kaya raya setelah mendapatkan harta karun Agra bersama dengan Arthur di India. 10 tahun yang lalu, dia cekcok pembagian harta dengan Arthur dan tak sengaja membunuh Arthur. Di saat Sholto diambang kematian 6 tahun yang lalu, dia merasa menyesal dan meminta anak-anaknya untuk mengembalikan harta karun Agra yang dia sembunyikan pada Mary. Tapi karena si dua bersaudara itu tidak menemukan harta karunnya, mereka hanya bisa mengembalikan mutiara itu setiap tahunnya. Beberapa hari sebelumnya, Bartolomeo menemukan harta karunnya, tapi dia sekarang malah berakhir mati dan harta karun itu dicuri. Sherlock mendapatkan petunjuk bahwa pelakunya adalah Jonathan Small dan Abdullah Tonga yang juga bawahan dari Arthur di India. Sherlock lalu mengejar mereka berdua sebelum mereka pergi jauh di mana mereka berada di pelabuhan. Mereka melarikan diri dengan kapal dan di saat mereka berdua terkejar, Jonathan menjadi gila lalu membuang semua harta karun itu ke sungai agar tidak ada siapapun yang memilikinya. Mereka berdua tertangkap, tapi sayangnya Mary sedih karena tidak mendapatkan harta karunnya. Sherlock lalu menjelaskan deduksinya bahwa Mary terobsesi dengan harta karun itu karena diperas oleh si raja pemeras, yaitu Milverton. Mary menceritakan masa lalunya pernah menjadi aktivis yang menyerukan keadilan sosial, tapi organisasi yang diikutinya terjebak skandal pemberontakan terhadap pemerintah secara radikal dan anggota-anggotanya menjadi buronan. Milverton tiba-tiba menemui Mary dan mengancamnya akan melaporkan tentang masa lalunya pada pihak berwajib jika tidak menyerahkan harta karun Agra padanya. Malam harinya, Sherlock menyelinap ke rumah Milverton yang berada di pinggir laut untuk mencuri barang bukti keterlibatan Mary pada organisasi anti pemerintah. Tiba-tiba di sana terjadi baku tembak di dalam rumah dan Sherlock menyuruh John untuk memanggil polisi. Saat Sherlock bertemu Milverton di dalam rumah, Milverton menjelaskan apa yang diincar sejak awal bukanlah Mary, tapi Sherlock itu sendiri. Sherlock juga sudah tahu niat Milverton dari awal. Selain memancing Sherlock ke rumahnya, Milverton juga memancing si raja kriminal William James Moriarty. Di ruangan lain, dua pembunuh profesional bawahan Milverton sedang bertarung melawan Louis dan juga Fred. Milverton mengancam William akan membongkar rahasianya melalui media massanya jika dia mati, dan jika William menyerahkan dirinya pada Sherlock, maka rahasianya akan terjaga dan menjadi tahanan rumah. Milverton juga menjanjikan Sherlock akan menyerahkan barang bukti yang dia cari jika mengikuti perintahnya. Sherlock tertawa senang karena sejak awal dia sudah berharap bahwa si raja kriminal adalah William. Sherlock dan William pun menodongkan pistolnya pada Milverton. Milverton terkejut karena seharusnya dia bisa mengendalikan mereka berdua, tapi anehnya malah dia yang dipojokkan. Milverton mengancam Sherlock jika berani membunuhnya maka rahasia Mary akan dipublikasikan. Sherlock tidak mempercayainya karena itu hanyalah gertakan karena sejak awal Mary tidaklah penting buatnya. Milverton benar-benar frustasi karena rencananya tidak berjalan sesuai keinginannya, lalu mencoba melarikan diri, tapi Sherlock menembakinya dan membuat Milverton jatuh ke laut. Sherlock lalu membakar rumah Milverton dan mengatakan pada William bahwa dia pasti akan menangkapnya sendiri suatu hari nanti. Dua pembunuh profesional yang melihat Milverton telah mati lalu melarikan diri dari rumah itu. Saat Sherlock keluar dari rumah, dia mengatakan pada polisi yang dibawa John untuk menangkapnya karena telah membunuh Milverton. Sherlock meminta maaf pada John karena tidak bisa menghadiri acara pernikahannya nanti. Di ruangan interogasi, Mycroft menjelaskan pada Sherlock bahwa dia dinyatakan tidak bersalah atas kejahatannya karena tidak ada saksi mata di lokasi kejadian
kejadian. Tubuh Milverton juga tidak ditemukan dan bukti fisik seperti darah dan lainnya juga tidak ada, menandakan Sherlock telah melakukan kejahatan sempurna secara tidak sengaja dan dibebaskan. Di kota juga ramai berita bahwa selama ini raja kriminal adalah William James Moriarty. Karena kebenaran telah terungkap, William mulai melancarkan aksinya besar-besaran dan telah membunuh banyak sekali bangsawan. Selain bangsawan, rakyat jelata juga membenci William karena telah membunuh orang baik seperti Adam Whiteley. Bagi William, untuk menyukseskan rencananya, dia perlu untuk mati di akhir cerita setelah menyatukan semua warga Inggris. Ratu Kekaisaran Inggris pun memanggil Sherlock dan meminta bantuannya langsung untuk menangani si raja kriminal. Setelah itu, Albert menjalankan rencana William dengan membakar rumahnya sendiri. Api yang sangat besar menyebabkan api merambat ke seluruh pemukiman warga dan membakar banyak bangunan. Karena kejadian ini, baik bangsawan dan warga biasa saling bahu-membahu untuk memadamkan api. Rekan-rekan William juga ikut membantu agar orang-orang bekerja sama dengan baik. Di atas jembatan menara, William berhadapan dengan Sherlock dan mereka berdua bertarung. Sherlock menanyakan pada William kenapa dia harus berperan sebagai orang yang sangat jahat untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Sherlock juga meminta William untuk tidak bunuh diri dan menebus semuanya dengan cara yang lebih baik. William yang melihat tangannya sudah penuh darah lalu melompat dari jembatan dan Sherlock sendiri juga ikut melompat bersamanya dan jatuh ke laut. 3 bulan kemudian, Albert menghabiskan semua kekayaannya untuk memulihkan kota dan para bangsawan juga ikut berkontribusi. Setelah kejadian itu, pencarian dilakukan besar-besaran, tapi William dan Sherlock tidak pernah ditemukan. John Watson juga membuat buku yang menceritakan kisah Sherlock Holmes dan William James Moriarty. Mycroft selaku petinggi pemerintah Inggris mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa trio James Moriarty untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di Inggris. Dia juga menunjuk Louis untuk menjadi pemimpin dari organisasi baru yang bertugas untuk melindungi Inggris dari balik layar dan bergerak langsung di bawah Yang Mulia Ratu. Organisasi itu adalah MI6 yang anggota-anggotanya juga diisi dari mantan rekan-rekan raja kriminal. Di Swiss, secara mengejutkan diperlihatkan William yang ternyata masih hidup dan mengobrol dengan Sherlock. Selesai, itu tadi alur cerita Moriarty The Patriot Season 2. Selanjutnya, nantikan video alur cerita menarik gue berikutnya. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafkan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.